Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita berkumpul di Musalla Syariah dan kita memperingati Maulid Sahib Syariah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau membawa syariat yang mulia, yang agung, dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghapus semua syariat dari nabi-nabi yang sebelum beliau, sehingga syariatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga umum untuk semua umat sepanjang zaman, tidak ada batasan di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliaulah yang ucapan beliau, perbuatan beliau, dan juga iqrarnya beliau dijadikan sebagai dasar daripada syariat ini, yang mana merupakan sumber daripada syariat, merupakan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, yang mana sunnahnya Rasulullah berisi dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi, dan dari diam dan persetujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari ijma' para ulama, dan dari qiyas, yang mana ini merupakan sumber daripada syariat di dalam agama Islam ini. Sehingga syariat tersebut wajib kita ikuti. Barang siapa yang mengklaim saya sudah mengerti agama dan saya tidak lagi mengikuti syariat, maka ini adalah dusta. Sesungguhnya barang siapa yang mengklaim dirinya punya hakikat, punya ma'rifat, namun dia tidak ngikutin zahir syariah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia adalah zindig, adalah orang yang bejat, yang keluar daripada jalan agama yang benar ini. Faman la syari'ah fala haqiqah fala yaghurrak kathratut talabis. Barang siapa yang tidak mengikuti syariat, jangan mimpi akan mencapai daripada ilmu hakikat tersebut. Jangan kamu tertipu dengan kostum, jangan kamu tertipu dengan klaim, jangan kamu tertipu dengan celotehan daripada orang-orang yang mengaku-ngaku mengklaim hal-hal yang demikian tersebut. Sesungguhnya walaupun seseorang dia bisa jalan di atas air, terbang di udara, memiliki keajaiban, bisa meramal masa depan, tetapi kalau dia tidak ikut kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang, jangan dianggap, bukan wali, bukan apa-apa. Sebab sesungguhnya mereka para aulia was salihin adalah yang ngikut dan menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para wali-walinya Allah, tidak ada kesedihan, tidak ada kerisauan atas mereka. Siapa gerangan wali-walinya Allah? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Ketahuilah, kita hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepada Allah taala. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak minta rezeki dari kita, enggak minta makan dari kita, minta pengabdian dari kita, ngabdi kepada Allah taala, nyembah kepada Allah. Bukan menyembah kepada bos, bukan menyembah kepada majikan, bukan menyembah kepada harta, bukan menyembah kepada tahta, tapi pengabdian murni hanya kepada Allah taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
Rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadatku, dan juga salatku, semuanya hanya untuk Allah Ta'ala Rabbil alamin. Tiada sekutu bagi Allah Ta'ala, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Namun mengabdi kepada Allah Ta'ala bukan ngikut caranya kita. Ada aturan, diatur. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kalian aturan agama, disyariatkan, diajarkan cara pengabdian kepada Allah Ta'ala yang benar. Kita ngabdi kepada Allah Ta'ala bukan semaunya kita, bukan ngikut caranya kita, tapi mengikuti. Namanya ngabdi kepada Allah, ikut apa yang diinginkan Allah. Kalau kita, saya mau ngabdi kepada Allah tetapi pakai cara saya, berarti kita bukan nyembah Allah, nyembah akal kita, nyembah maunya kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Lihatkah kamu kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, mentuhankan keinginannya, mentuhankan akalnya, mentuhankan maunya dia sendiri, sehingga yang kayak begini tidak beriman, hingga kemauannya ngikut kepada apa yang dimaui, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu abdun hatta yakuna hawah taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang hamba hingga kemauannya dia ikut kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan yang dia mau, ikut apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Oh, tapi apa namanya, orang-orang, kita bukan nyembah orang. Adat, kita bukan nyembah adat. Kebiasaan, kita bukan nyembah kebiasaan. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang, al-adah idza rasakhat nasakhat. Ay idza rasakhat al-adah fi nas nasakhat asy-syari'ah. Adat kalau udah meresap di suatu masyarakat itu bahaya, bisa menghapus syariat. Kalau adat sesuai dengan syariat boleh, silahkan lanjutkan, begitu syariat. Kalau adat sesuai syariat. Tetapi kalau adat udah bertentangan dengan syariat, buang, tinggalkan adat. Kalau udah bertentangan dengan syariat jangan diterima. Sebab kita ikut Allah bukan ngikut adat. Tuhan kita Allah, bukan adat, bukan masyarakat. Kalau adat tidak menyimpang dari syariat, tidak menyimpang dari syariat, silahkan, begitu. Tetapi kalau adat bertentangan dengan syariat, begitu, atau ingin mengusik syariat, atau sesuatu yang boleh dalam syariat enggak boleh dalam adat, oh ya maaf, beda. Kita bukan nyembah adat, kita nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Adat kalau sesuai, ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak sesuai, buang. Syariat Allah mugaddam ala kulli syai', dikedepankan di atas segala hal. Sehingga di dalam syariat tersebut kita ibadat bukan ikut maunya kita, bukan ikut maunya adat, bukan ikut maunya masyarakat, bukan ikut maunya manusia, ikut maunya Allah Ta'ala. Oh, niatnya baik kok, pasti ada hikmahnya. Tapi kalau nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak diterima. Contohnya, kita di sini musola syariah, sholat subuhnya berapa rakaat? 2 rakaat. Begitu, wah 2 rakaat tuh mah subuhnya pemales. Kalau saya subuhnya 7 rakaat. Boleh begitu? Nggak boleh dan tidak sah. Nggak boleh dan nggak sah. Zuhur, salat zuhur 4 rakaat, ya itu salat zuhurnya orang-orang yang malas. Kalau saya salat zuhurnya 9 rakaat. Salat berapa waktu? 5 waktu. Ya kalau saya salatnya 12 waktu. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Loh, tapi kan sujudnya sama, rukuknya sama, bacaannya sama, cuma saya lebihin doang rakaatnya dia. Kan niat saya juga baik, baik niatnya ibadat. Wa niyatun wal gaulu thumma al-amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat yang bagus, perbuatan yang bagus,
kemudian juga ucapannya bagus, tapi kalau enggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, enggak diterima. Niat saya baik tapi enggak sesuai syariat, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat ada hal-hal yang diwajibkan, wajib kita kerjain, enggak boleh dikorting. Ada hal-hal yang haram dikerjakan, jauhin sejauh-jauhnya. Ada hal-hal yang masih dalam lingkaran mubah, yang mau ngerjain boleh, enggak mau ngerjain boleh, mubah. Yang wajib enggak ada kompromi, harus dikerjakan. Yang haram enggak ada kompromi, harus ditinggalkan. Yang sunnah dikerjain dapat pahala, enggak ada kerjain ya enggak dapat pahala, tidak dapat pahala. Yang makruh dikerjain, Allah enggak suka, ditinggalin dapat pahala. Tapi ada lingkaran yang mubah, mau dikerjain boleh, enggak dikerjain enggak boleh, enggak dikerjain pun juga enggak apa-apa. Maka di sini diberikan kebebasan. Begitu. Wasakata an asya, kata Rasulullah, ada sesuatu yang Allah Ta'ala udah jelaskan ini boleh, ada sesuatu Allah Ta'ala jelaskan ini haram, ada sesuatu yang mana syariat tidak menyinggung, diam. Allah tidak menyinggungnya, tidak memboleh, tidak tidak mengharamkan, begitu, tidak juga memerintahkan. Bukan karena lupa, Allah nggak lupa, tetapi rahmatan lakum, rahmat kepada kalian. Jangan dibahas, dicari-cari seperti Bani Israel. Oh nggak boleh. Apa kita mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Yang wajib jangan ente kurangin, ini kagak. Yang wajib dikurangin, yang haram diutak-utik. Terus udah gitu, yang adat wajib. Dari mana palelo wajib? Apa yang diwajibin? Ikutin syariat. Begitu. Selama di situ ada kelapangan di dalam syariat, silahkan. Begitu. Jangan dipersulit. Yassiru la tu'assiru, basyiru la tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Perdekat, jangan diperjauh. Wajib nggak ada kompromi, wajib ya wajib. Haram nggak ada kompromi, itu haram. Di luar daripada itu semua, masuk dalam koridor permudah, jangan dipersulit. Salat, kata Rasulullah, as-salatu khairu mawdi', sebaik-baiknya situasi, sebaik-baiknya keadaan adalah salat. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaglil. Salat bagus, yang mau memperbanyak silakan, terbuka. Yang wajib cuma 5 waktu, udah. Lain daripada itu mau diperbanyak yang sunnah, silahkan. Saya mau sedikit aja, silahkan. Ada satu orang datang, ya Rasulullah, apa kewajiban saya? Salat 5 waktu. Hal alayya ghairuha, ada gak kewajiban salat selain yang 5 waktu itu? Tidak. Illa anta tatawwa'u, kecuali kalau kamu mau ngerjain yang sunnah. Yang wajib cuma itu doang. Puasa sebulan, bulan Ramadan. Ada yang lain? Enggak, kecuali kalau nanti mau puasa sunnah. Harta zakat, yang wajib aja zakat. Ada yang lain? Tidak, kecuali kalau nanti mau sedekah yang sunnah. Terus sahabat itu bilang, wallahi, demi Allah, saya enggak mau kurangin dan saya enggak mau lebihin. Kewajiban saya enggak kurangin, tapi saya enggak mau lebihin, katanya. Apa Nabi marah? Kurang ajar ini orang. Enggak. Nabi bilang, aflahar rajul in sadaq. Kalau dia jalanin aja dengan komitmen tersebut, dia sukses, dia berhasil, dia berjaya, dia menang di akhirat. Jalanin yang wajib. Begitu. Yang sunnah kalau ada orang kagak ngerjain, begitu, ataupun yang mubah, yang menurut anggapan masyarakat atau adat, dia nggak ngerjain, jangan dikritik. Jangan dikritik. Yang penting yang wajib jangan dikurangin. Sunnah tugas kita, ayo anjurin yang sunnah, silahkan. Begitu, ingetin, awas tuh makruh, silahkan. Begitu. Tetapi kita jadi mencaci, marah-marah,
begitu, gara-gara ada orang ninggalin sunnah, gara-gara ada orang ngerjain yang makruh, terus kita bikin cacian, makian, pemboikotan. Itu tidak betul. Jangan gara-gara yang sunnah kita ngerjain yang haram. Gara-gara ada orang bikin makruh kita marah-marah hingga keluar kata-kata yang haram. Harus bijak di dalam menyampaikan. Kemudian juga adat, posisinya adat, kalau sesuai syariat silakan, kalau enggak. Ada banyak adat di masyarakat kita. Alhamdulillah masyarakat Indonesia ini punya banyak adat istiadat yang indah, yang bagus. Lanjutkan. Adat apa yang indah, yang bagus? Ramah, kasih sayang, gemar menyapa, begitu, bertetangga dengan rukun, harmoni, toleransi, kasih sayang, kepedulian antara sesama, gotong royong, bahu membahu, tolong menolong. Ini adat yang indah, adat yang bagus. Di antara adat yang baik yang disetujui dalam Islam, ada adatnya kaum Asy'ariyin di Yaman. Ketika mereka datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk Islam. Rasul bilang, innal Asy'ariyin, sesungguhnya suku Asy'ariyin, sukunya Abu Musa al-Asy'ari, dan sukunya yang kita anut akidahnya. Siapa akidah kita? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang membukukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Abul Hasan al-Asy'ari dan Abul Mansur al-Maturidi. Hadza kaum Asy'ariyin, suku Asy'ariyin. Mereka punya adat yang unik dan indah. Apa adatnya mereka? Kalau mereka lagi krisis ekonomi, lagi kesusahan di sukunya, kesusahan pangan, masing-masing kumpulkan apa yang mereka punya. Mereka kumpulkan apa yang mereka punya, diletakkan tuh di satu wadah yang besar atau karpet tikar yang besar, ya, taplak yang besar, dikumpulkan semuanya di situ. Yang punya korma 10 butir, 20 butir, begitu. Pokoknya mereka lagi paceklik, lagi krisis. Maka mereka cari solusinya, masing-masing kumpulkan, gotong royong. Yang punya semuanya dikumpulkan di situ. Yang punya gandum, yang punya korma, yang punya ini, semuanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan oleh penduduk desa, dibagi sama rata antara mereka semuanya, dan kebagian berkah. Kata Rasulullah, ini adat bagus, bagus, ini saling bantu kepada sesama. Oh, nggak ada di dalam Islam, nggak diajarkan. Apa mau buat-buat? Selama itu adat, tidak melanggar syariat. Apalagi Islam mensupport segala kebaikan, sedekah, berderma, tolong menolong, bantu membantu, maka disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak bilang ini bid'ah, ini nggak betul. Lah, Nabi bilang Asy'ariyin, mereka nih dengan adat yang semacam ini, hum minni wa ana minhum. Mereka bagian dari saya dan saya bagian dari mereka, saya dukung. Kata Rasulullah SAW. Kita pun juga di sini punya adat-adat yang indah. Lanjutkan selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau yang udah melanggar syariat, begitu, syariat dikedepankan. Syariat bilang kalau kita misalkan ada acara kawinan, ada baca Quran, bagus. Bikin acara kawinan, sholawatan, bagus. Ceramah agama, bagus. Doa, bagus. Begitu, kumpulin orang baca maulid, bagus. Didukung oleh syariat. Joget-joget, kalau di situ ada hal yang diharamkan, seperti campur laki perempuan, buka-bukaan aurat, campur laki perempuan, itu ini udah adat, udah kebiasaan. Kalau itu melanggar syariat, tidak bagus, tidak bagus. Syariatnya Allah Ta'ala dikedepankan. Kita muslim, alhamdulillah, kita muslim ngikutin syariat di musola,
di masjid hari Jumat, apa di situ doang kita menjadi muslim? Keluar dari musola kita bukan muslim lagi, keluar dari masjid kita bukan muslim lagi. Oh, jadi orang Islamnya cuma hari Jumat doang, kalau bukan hari Jumat kita bukan muslim lagi. Atau sholat 5 waktu doang, keluar dari situ kita bukan muslim lagi lah. Atau oh ya sekarang muslim, tapi kalau lagi bikin hajatan bukan muslim, begitu. Tetap kita muslim. Jalankan hajatan, silahkan. Oh, saya mau ada pestanya, mau senang-senang, boleh, tapi jangan melanggar syariat. Jangan melanggar syariat. Banyak orang mikir syariat kalau pemilu doang. Mikir syariat kalau pemilu, orkesan tetap jalan terus. Syariat palenya dia rupanya, syariat mau-maunya dia. Oh, takbir, orkes tetap jalan terus. Dikiranya syariat cuma kalau pemilu aja, ada kepentingan politik syariat begitu. Tapi giliran subuh absen di masjid. Giliran orang bikin hajatan mau bikin acara namanya syukuran, betul gak? Syukuran tuh apa? Oh, bikin acara kawinan pakai syukuran. Syukurannya ya baca sholawat, zikir, pengajian, begitu, tahlilan. Terus apa lagi namanya? Bikin acara kayak begini, syukuran. Tapi kalau dia joget campur laki perempuan, senggol-senggolan, itu namanya bukan syukuran. Bahasa yang tepat kufuran. Kenapa? Kufur nikmat. Bukan kufurnya kafir, enggak, muslim. Tapi kufur nikmat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, yakni kufur nikmat, begitu. Itu bukan syukuran, itu namanya kufuran. Wal iyadzubillah min dzalik. Boleh senang-senang. Nabi sampai bilang, hadzal ansar yuhibbuna lahu. Orang Ansar, Nabi nanya, ada gak hiburan yang bisa kalian sajikan kepada masyarakat Ansar? Sebab orang Ansar adatnya mereka suka tuh senang-senang, ya. Dipersilakan oleh Rasulullah SAW, boleh bikin hiburan. Nabi sampai di masjid tuh pernah dibuka masjid untuk atraksi tombak dari Habasyah. Siti Aisyah mau nonton, boleh, silakan. Tapi Siti Aisyah nontonnya bukan buka-bukaan aurat, bukan ikut joget di situ, enggak. Dari dalam rumahnya Rasulullah, ya Rasulullah saya mau lihat, boleh. Dia ngintip di belakangnya Nabi Muhammad, ya, bertumpu kepada Rasulullah SAW sambil Nabi pegangin tirai, ngintip di belakang palanya Nabi. Lama, terus Nabi nanya, Aisyah udah belum? Belum ya Rasulullah. Lanjut lagi, udah lama lagi. Nabi nanya, udah belum? Udah puas nontonnya? Belum ya Rasulullah. Sampai udah lama nggak ditegur oleh Nabi Muhammad. Terus ya Rasulullah, cukup, udah saya udah puas nontonnya, baru ditutup. Rasul mengakomodir selama itu tidak melanggar syariat. Dilantunkan syair di hadapan Rasulullah SAW, silahkan. Bahkan maaf, ada beberapa syair daripada cerita-cerita zaman jahiliyah tapi tidak melanggar syariat, didengar oleh Nabi Muhammad. Ada yang lucu, Nabi turut tertawa bersama mereka, tapi ketawanya Nabi Muhammad senyum, begitu, bukan ketawa terbahak-bahak, begitu. Keramahannya Rasulullah sedemikian rupa. Selama itu tidak melanggar syariat, boleh. Tapi kalau dia melanggar syariat, baru dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu syariat harus kita kedepankan. Dan syariat Rasulullah bukan saya jalanin syariat kalau pengajian doang. Wah, ini ibu-ibu rapi, berkerudung, berjilbab. Besok ketemu tukang sayur, kerudungnya jangan dilepas. Pergi ke pasar, kerudungnya jangan dilepas. Hajatan kawinan lepas kerudung, ya salah. Tapi kan ini cuma setahun sekali atau cuma seumur hidup sekali, namanya orang hajatan kawinan. Karena itu
peristiwa sakral seumur hidup sekali, jangan dinodai dengan maksiat biar berkah. Begitu. Silakan bergembira tanpa melanggar syariatnya Rasulullah. Ada orang kalau bikin hajatan, bikin acara yang asyik, mau nyenengin para tamu, beri jamuan, kasih acara yang asyik, mau nyenengin besan, mau nyenengin tamu, mau nyenengin mempelai. Tapi tahu gak yang paling utama untuk kita senengin siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama kita cari ridhonya Allah, bukan besan, bukan mempelai, bukan tamu. Prioritaskan ridhonya Allah, senangnya Rasulullah. Kita mau nyenengin tamu, nyenengin besan, nyenengin si itu, tapi kita bikin hatinya Rasulullah marah, sedih, itu bukan pada tempatnya. Prioritaskan kegembiraan dan kesenangannya Rasulullah. Kalau kesenangannya yang lain ikut dengan senangnya Rasulullah, silahkan, tapi kalau bertentangan masa bodoh. Katanya Ahmad Ar-Rifai, laitaka tahlu wal hayatu mariratun, laitaka tarda wal anamu ghidabu, laital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu ma fawqa turabi turabu. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai beliau mengatakan, yang penting hubungan saya dengan Allah, dengan Rasulullah manis. Hidup pahit emang gue pikirin. Yang penting Allah dan Rasulnya ridha. Yang mau marah masa bodoh. Yang penting Allah ridha, Rasul ridha, itu yang utama. Yang lain gak suka hati emang gue pikirin. Begitu. Apabila cinta saya udah benar, udah sah, begitu, maka semua yang ada di muka bumi, mau itu orang berpangkat, pejabat, hartawan, kullu ma fawqa turabi turabu, yang ada di atas tanah semuanya bagaikan tanah. Begitu pandangannya hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Karenanya itu Syar'ul Mustafa Al-Hadil Bashir Khatmal Anbiya Al-Badrul Munir, syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa hidayat, harus kita utamakan. Bukan cuma di musalla atau di masjid atau di pengajian aja, tetapi bawa ke rumah kita, aplikasikan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariatnya beliau itu bukan cuma menyangkut masalah peribadatan kita aja, tetapi dalam segala hal. Nabi minum, ada syariatnya Nabi Muhammad ketika minum. Makan, pakai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya beliau, adabnya beliau ketika makan. Masuk rumah pakai syariatnya Nabi, masuk kaki kanan baca bismillah, keluar rumah pakai syariatnya Nabi, berpakaian pakai syariatnya Nabi Muhammad. Kita nih orang Islam enak betul, sampai cara kita berpakaian diatur. Orang perempuan diaturin cara berpakaiannya kayak bagaimana, orang laki diaturin cara berpakaiannya seperti apa, lengkap. Ma faradna fil kitabi min syai', diatur cara berpakaiannya kita, ikut. Jangan kita ikut cara berpakaian orang barat, yang diajari nama barat kita terima, yang diajari nama Nabi Muhammad kita buang di tong sampah. Ikut, biarin. Kenapa kok kamu pakaiannya begini tutup-tutup? Nabi yang suruh, saya ngikutin Nabi, lu ngikutin siapa? Ini trennya Nabi Muhammad. Begitu, berasa kita hidup nih dinas tugas, kita masuk kantor pakai seragam, masuk sekolah pakai seragam, diatur. Oh kalau Jumat seragamnya begini, kalau Senin seragamnya begini, ada seragamnya, ada pakaian khususnya. Begitu sampai mau hadir acara ada apa namanya, dress code-nya, kode bajunya seperti apa, diatur sedemikian rupa. Nah kita juga muslim mukmin ada dress code-nya. Salat ada dress code-nya. Ketika di luar salat ada dress code yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita.
Begitu. Ketika di hadapan yang bukan muhrim, ada aturan bajunya seperti apa. Ketika dia di hadapan orang-orang yang muhrim, ada aturan bajunya. Di hadapan suami, lain lagi. Di hadapan sesama wanita, lain lagi. Ada aturannya. Enak gak? Jadi biar kita ngerasa, saya nih dinas. Tidur dalam keadaan dinas, makan dalam keadaan dinas, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dalam keadaan dinas. Begitu. Ada orang dinas cuma hari kerja doang. Nah kita sekarang majikannya kita Allah, kerjanya kita kepada Allah Ta'ala. Apa kalau hari Minggu kita libur? Ada orang kalau hari Minggu semuanya libur, sampai sholat libur, sholatnya libur, subuhnya libur. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo, harus berbangga. Jadikan nih syariat gaya hidup kita. Enggak kolot, syariatnya Nabi enggak kolot, fleksibel, mudah, gampang. Begitu. Yang bilang, "Oh, sulit." Kagak ada yang sulit syariatnya Nabi Muhammad. Ya cuma kita biar bijaksana, sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Bagaimana? Ribut, marah-marah kepada perusahaan, pabrik kita. Kenapa kita mau sholat dihalang-halangin? Enggak dihalang-halangin, boleh. Mau sholat zuhur, boleh, silakan sholat zuhur. Asar juga saya minta istirahat, mau sholat, boleh. Emang sholat asar berapa menit? 5 menit. Sholat asar 5 menit, tapi ngilangnya di 1 jam. Nah itu kan yang namanya tuh mencoreng dengan kedok agama. Sholat 5 menit, ngilangnya 1 jam. Begitu, udah dikasih jam makan siang. Begitu. Terus juga fleksibel. Saya mesti sholat awal waktu sekarang. Oh iya boleh, silakan. Dikasih waktu 5 menit, 10 menit. Jangan ngilangnya 1 jam. Giliran di kantor mau kerja harus awal waktu. Giliran di rumah ditunda-tunda sholat. Sampai udah mepet waktunya. Sampai udah mau habis waktu. Dikasih waktu sholat zuhur fleksibel, luas, panjang. Paling baik awal waktu. Awalul waqt ridwanullah, awsatuhu rahmatullah, pertengahan waktu rahmat Allah, akhiruhu afwullah. Begitu, yang paling afdal di awal waktu. Maghrib pun begitu, subuh pun begitu, isya pun begitu. Tetapi ketika kondisi tidak memungkinkan, luas waktunya. Zuhur ada waktunya. Ente mau ngambil yang waktu ridwan, waktu rahmat, atau waktu afu, fleksibel. Yang penting jangan keluar waktu. Asar pun begitu, maghrib pun begitu, isya pun begitu. Saat dia dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau bisa awal waktu, laksanakan awal waktu selalu, jangan ditunda. Tapi kalau nggak memungkinkan, bismillah. Syariat mudah, jangan dipersulit. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali masuk ke Siti Aisyah, ada satu wanita, "Ya Rasulullah, ini wanita solehah." Kenapa? Amalannya, puasanya, sholatnya, ibadat, banyak ibadatnya. Terus Nabi bilang, alaikum minal amal ma tutigun. Kamu kalau mau beramal, laksanakan yang kamu mampu tanpa maksain diri. Yang wajib jangan dikurangin, yang sunnah boleh laksanakan, tapi semampu kalian, jangan maksain. Laksanakan mampu yang kamu mampu. Fa wallah la yamallullah hatta tamallu. Allah enggak bosan sampai kamu yang bosan sendiri. Jangan sampai kamu beramal jadi kamu bosan, akhirnya Allah jadi bosan sama kamu. Ahabbul amal ilallah madama alaihi sahibu. Dalam Sahih Bukhari Nabi melanjutkan, amalan yang paling disukai oleh Allah yang bisa kita laksanakan secara rutin, bukan banyaknya. Galil daim khairun min katsir munqati'. Dikit tapi rutin lebih baik daripada banyak sehari 2 hari terus bubar, udah nggak jadi, nggak dilanjutin lagi, libur setahun. Wah ini sedikit tapi rutin, nggak pernah putus sampai mati, lebih baik daripada banyak. Udah gitu 2-3 hari, seminggu 2 minggu, udah gitu bubar lagi, ngulang lagi dari awal, mau cari hal yang lain lagi. Istiqamahlah dan jalankan syariatnya Allah, jadikan ini trendsetternya kita.
syariat tersebut. Mudah, indah dimanapun. Wah, alhamdulillah, sampai sekarang di mall pun juga masjid banyak. Di airport, di bandara, stasiun, masjid banyak. Di mana-mana tempat mau sholat gampang. Enggak ada tempat lu bisa sholat tepi jalan, bisa sholat di sawah, bisa sholat di mana aja, tinggal gelar. Begitu, alhamdulillah. Kiblatnya kemana? Buka handphone, ada gampang sekarang. Begitu, cari di situ. Hal yang mudah. Begitu. Oh, nggak sesuai, kondisinya nggak memungkinkan. Ya khair, waktu sholat luas. Bismillah. Lagi musafir, lagi perjalanan, boleh jamak. Zuhur boleh dijamak ke asar, maghrib boleh dijamak ke isya, takdim atau takhir. Fleksibel. Dalam kondisi yang dia dibolehkan jamak. Bahkan dalam kondisi tertentu yang dia dibolehkan gosor. Sholat yang 4 dikorting menjadi 2. Dalam kondisi-kondisi tertentu, cari syaratnya, pelajarin ilmunya. Bukan asal-asalan, sembarangan, jamak semaunya, gosor semaunya. Ada ilmunya, cari tahu. Ada syarat dan ketentuan berlaku dalam syariat. Itu harus kita pahami. Begitu. Itu hal yang mudah, jangan dipersulit. Udahan orang di mall mau belanja, mau buru-buru. Begitu juga di stasiun, ataupun lagi di mana namanya, di terminal bis atau di airport. Udah ngebela-belain, maksain sholat Jumat, iya. Khotibnya di terminal, di airport khutbahnya 1 jam. Nggak tahu diri, ada nggak tahu diri yang kayak begitu. Khianat, maaf, khianat, fatan yang seperti itu. Bahkan kita mau di masjid biasa, boleh silahkan, tapi juga nggak panjang-panjang banget. Terminal orang buru-buru, ayo bismillah, laksanakan sholat, bukan sholat burung perkutut, enggak, sholat normal. Ini kagak, di mall ada orang sholat maghrib di mall sampai nunggu ngantri, nggak taunya imam rutinnya dia ngimamin sholat, begitu hampir setengah juz kali dia baca sholat maghrib. Allah, apal Quran tapi otak nggak ada, maaf nggak mikir. Mereka nih orang-orang milenial udah bagus mau sholat, jangan dipersulit. Sampai yang udah disuruh lama banget keluar lagi, nggak jadi, gara-gara fatan orang yang kayak begini. Permudah baca maghrib, diatur oleh Rasulullah. Nabi bacanya kuliah, kulhu, atau daripada surat-surat pendek yang lain, nggak melulu kuliah kulhu, nggak begitu, baca surat-surat yang lain. Begitu juga khatib yang di bandara, rukun khutbah Jumat ringkas. Saya bisa baca khutbah Jumat di sini kurang dari 1 menit. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, usikum wa nafsi bitaqwallah, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tatawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada khutbah pertama. Khutbah kedua ya kayak begitu juga, lebih kurang. Cuma ditutup akhirnya dengan doa. Selesai udah. Enggak sulit. Kenapa dipersulit? Tapi masa cuma begitu diketawain dong, orang lagi buru-buru. Ente mau panjangin 5 menit, 10 menit, jangan lebih. Kalau di tempat-tempat seperti bandara atau di mana namanya stasiun atau di terminal, itu khutbahnya ringkesin seringkes mungkin. Beri kemudahan kepada orang yang mau jalan. Gara-gara lu orang akhirnya ketinggalan pesawat, gara-gara dia orang akhirnya ada masalah. Akhirnya banyak orang mutusin, udah dah, Anda nggak mau Jumat, resiko. Kalau Jumatan resiko dibikin. Kenapa? Anda kalau ikut Jumat sial, ketinggalan pesawat. Gara-gara bukan Jumat yang bikin sial, khotibnya yang bawa sial. Bukan Jumat yang bikin sial, imamnya. Bukan sholatnya yang bikin sial, imamnya yang bawa sial. Cari khotib dan imam yang kagak sial, yang nggak bawa sial, cari. Begitu ya. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Tahu gak, Nabi kalau khutbah Jumat, khutbahnya sama bacaan Qur'annya itu hampir-hampir lebih panjangan bacaan Qur'annya daripada khutbahnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Dan khutbahnya Nabi sempurna, dan sholatnya Nabi sempurna. Ada Sayyidina Mu'adz ngimamin sholat, ada satu orang ngikut makmum di belakangnya Mu'adz. Begitu akhirnya dia nggak kuat ngikutin Mu'adz,
ya, dia dapat takbir sedikit, udah gitu dia niat mufaragah, dia salam. Orang-orang kampung gitu bilang, munafik tuh, munafik tuh. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dituduh munafik sama orang kampung saya. Kenapa? Ya Muadz sholatnya panjang. Begitu, saya nggak kuat, saya ada urusan lain, saya udah keburu takbir, akhirnya ya udah, saya niat mufaragah, saya kelarin sholat saya tinggal Muadz. Emang Muadz baca surat apa? Ya, dia baca surat Al-Baqarah. Marah Nabi, dipanggil Muadz. Begitu ketemu Rasulullah, afattanun anta ya Muadz, kamu mau bikin fitnah di antara manusia wahai Muadz, mau bikin orang jadi anti sama agama, kabur dari sholat gara-gara kamu. Ditegur, diajarin baca sabihisma, hal ataka, wal fajar, wal laili, wasyamsi, dari hal-hal yang mudah, begitu, yang mudah. Wahakadha, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang bisa menjalankan syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa meneladani Rasulullah, keseharian beliau dalam segala hal, dalam peribadatan kita, dalam adat kita, dalam keseharian kita, dalam sunnahnya Nabi, dalam apa yang diaturkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Musola syariah insyaallah makin makmur. Benar tadi apa yang disampaikan, nggak cukup kalau kita pengajian cuma setahun sekali doang, nggak. Cuma ngajinya dari maulid yang setahun sekali doang. Ada pengajian seminggu berapa kali? 2 kali. Hadir, dengerin. Begitu. Kita perlu tahu cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, ya. Kemudian juga benerin bacaan Fatihah kita, baca Fatihah yang benar. Umur udah berpuluh-puluh tahun sholat, baca Fatihahnya masih salah-salah. Baca Fatihah makhraj yang benar, baca tasyahud dengan makhraj yang benar, sholat yang benar, cara wudhu yang benar, basuh muka yang benar seperti apa, cari tahu. Kalau perlu samperin Ustadz, Anda minta tolong sebentar aja, liatin wudhunya saya. Kalau ada yang keliru, sampein. Ini sikutnya benar apa enggak, tumitnya benar apa enggak saat kita basuh. Samperin Ustadz benar, minta waktu sebentar aja, begitu. Kenapa? Dengerin bacaan Fatihah saya, udah benar atau belum? Minta, begitu. Kenapa? Sebab ini darurat ibadat kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syai'an wala mahruma. Dan panitia pelaksana insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para habaib, para asatidzah, guru-guru, dan semua yang hadirin hadirat, keluarga kita insyaallah dipandang dengan pandangan rahmat dan ampunan, dan diluaskan nikmat-Nya Allah kepada kita sekalian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah. Mohon maaf Pak Ustaz. Terima kasih kepada guru kita bersama Habib Jindan bin Nopel bin Salim bin Jindan yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu kami mohon kepada Bapak Ustaz Daman Nuri untuk memimpin doa, dan untuk jemaah semua dimohon untuk tidak berbondong-bondong untuk mengasih jalan kepada Habib untuk lewat. Untuk jemaah dimohon untuk tidak meninggalkan arena panggung atau tempat, karena masih ada acara doa penutup beserta ramah tamah yang insyaallah ada makan bersama. Untuk itu, untuk selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Damanuri untuk dimohon untuk membacakan pembacaan doa. Sallu ala Muhammad. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina wa Safina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa juwajihi wa alanihi wa juriyatihi bi anna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa mufidina dunya al-akhirah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bi safaatil Fatihah wa bil mujizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah fid din wa dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ustaz Daman Huri yang telah memimpin pembacaan doa. Demikianlah acara demi acara telah kita laksanakan. Sebelum saya tutup, mohon panitia untuk membagikan makannya, Pak. Untuk satu nampan bisa buat 4 orang. Kami informasikan untuk satu nampan bisa buat 4 orang, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar walaupun sedikit ada gangguan, yaitu dengan turunnya hujan. Insya Allah akan menjadikan rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun depan kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang lebih besar lagi dari sekarang dan lebih ramai lagi dari sekarang. Untuk itu seluruh panitia tetap semangat. Semangat. Allahu Akbar. Udah. Aja nah nambahin. Udah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عاشق